Pola pikir konvensional takmir masjid yang selama ini masih berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam hal pengelolaan masjid sudah saatnya berubah. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang menuntut masjid menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat. Pola pengelolaan masjid yang masih bersifat konvensional ini hendaknya berubah menjadi pola yang lebih modern dan dinamis. Karena itu, takmir masjid hendaknya menata organisasi masjid menjadi lebih terbuka, modern, dan adaptif. Di tengah-tengah tantangan zaman, masjid diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan umat. Masjid berfungsi tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun lebih dari itu, masjid menjadi pusat pemberdayaan umat dalam segala aspek. Semangat itulah yang tercetus dalam bimbingan teknis pemberdayaan takmir masjid se-Kabupaten Jember yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember pada hari Minggu 23 Februari 2025 di Aula Kampus Universitas Dr. Subandi Patrang, Jember. Diikuti oleh 150 utusan pimpinan cabang DMI dan takmir masjid se-Kabupaten Jember, BIMTEK tersebut dihadiri oleh Ketua PD DMI Kabupaten Jember, Kiai Haji Hawari Hamim, Rektor Universitas Dr. Subandi Andi Eka Pranata, SST, Eskep Nurse MKes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Dr. Santoso MPD, dan Wakil Bupati Jember, Dr. Joko Susanto MH. Hadir sebagai pemateri adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah DMI Jawa Timur, Dr. Andes Suhadi, dan Rektor UIN Khas Jember, Profesor Dr. Haji Hepni, SAG MM CPEM. Dalam sambutannya, Ketua PD DMI Kabupaten Jember Hawari Hamim menjelaskan amanah DMI untuk menghidupkan masjid dan mediator dengan melakukan komunikasi horizontal dan vertikal. Bahwa penguatan ini lebih diarahkan pada upaya organisatoris, manajemen, dan leadership-nya. Kenapa demikian? Kami memantau melihat di lapangan masih banyak masjid-masjid yang dikelola secara tradisional. Ini dalam rangka mempercepat proses akselerasi masjid di Kabupaten Jember. Harapan kita ke depan masjid itu bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Potensi tersebut didukung jumlah masjid yang begitu besar. Menurut Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Jember Santoso, hingga tahun 2024 terdapat 3.416 masjid yang sudah terdata. Kemenak Jember sendiri hampir setiap hari menerima pengajuan piagam musola dan masjid. Ia berpesan agar masjid menyelesaikan masalah yang terkait aset sedini mungkin. Ormas-ormas semacam NU dan Muhammadiyah diharapkan membantu penyelesaian legalisasi aset masjid yang berada di bawah pembinaannya. Saat ini Kemenak bekerja sama dengan BPN untuk mempercepat penuntasan berbagai masalah pertanahan di masjid. Semuanya gratis termasuk pesantren dan lembaga pendidikan yang dikelola yayasan. Bapak dan hadirin yang saya hormati, masjid kita ini sangat banyak potensi. Dalam kesempatan sambutannya, Wakil Bupati Jember Joko Susanto menyampaikan pandangannya bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga tempat pemberdayaan umat. Peran takmir masjid sangatlah strategis. Ia berharap BIMTEK ini dapat menjadi bekal memakmurkan masjid, memberikan wawasan mengenai manajemen masjid yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman, dan kelak menjadi masjid solusi atas permasalahan umat. Dengan jabatan yang diembannya sebagai Wakil Bupati Jember, Pemkab akan mendukung kerjasama ini, sehingga realisasinya berjalan dengan baik. Masjid merupakan sarana yang efektif untuk membangun persatuan. Terkait kerjasama antara instansi dalam mendukung legalisasi aset masjid, ia mengatakan bahwa kerjasama tersebut selama ini sudah berjalan dengan baik, namun di lapangan masih ditemukan kendala. BPN tidak bisa memproses tanpa dokumen. Ini terkait kewenangan pemerintah desa. Dengan jabatan yang diembannya sebagai Wakil Bupati Jember, Pemkab akan mensupport kerjasama ini sehingga realisasinya berjalan dengan baik. Ya, akan kita koordinasikan antara Kementerian Agama, BPN, dan Kepala Desa.
Makanya percepatan sertifikat wakaf itu harus disegerakan. Apakah kiranya nanti akan ada penyederhanaan persyaratan mungkin di lapangan? Ya kalau masalah penyederhanaan persyaratan itu kewenangan BPN. Tapi intinya ya insya Allah saya masih bisa lah mengkomunikasikan dengan BPN dengan sangat baik. Suhadi, Sekretaris PW DMI Jawa Timur, sebagai pemateri pertama dalam pemaparannya menyampaikan bahwa pada umumnya takmir masjid memiliki kelemahan dari sisi perencanaan dan administrasi. Karena itu, manajemen dan administrasi masjid harus dibenahi. Selain itu, pelaporan dan evaluasi juga harus dibenahi dan dilakukan secara teratur. Yaitu terkait dengan perencanaan dan administrasi. Ternyata dari semua kegiatan itu belum terdokumentasi, belum tertata, belum terorganisir, dan belum direncanakan secara matang dan sempurna. Hepni, Rektor UIN Khas Jember selaku pemateri kedua dalam BIMTEK tersebut memberikan kiat agar takmir masjid dapat mengelola masjid dengan baik. Kiat tersebut disingkat PASTI, yang merupakan singkatan dari profesional, adaptif, sustainable, transformatif, dan inspiratif. Dalamnya ada ukhuwah dan lain sebagainya. Bahkan Nabi dulu strategi perang saja itu dibincang di masjid. Sehingga muncullah tokoh-tokoh Islam pada saat itu dari peradaban masjid. Adi Roso, salah satu peserta BIMTEK dari Masjid Baitur Rahman Arjasa, mengapresiasi BIMTEK ini dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya takmir masjid. Ia bertekad menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dari BIMTEK ini untuk masjid yang dikelolanya. Jadi masjid itu biar tambah bermakna untuk masyarakat luas. Jadi mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini ada kemajuan, perkembangan yang signifikan. Dari Patrang Jember, tim Pesona Raya TV melaporkan.